Di pekan kedua La Liga musim ini, Barcelona kembali menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tim besar, tapi juga tim dengan seni membalikan keadaan. Bermain di markas Levante, pasukan Hansi Flick sempat dibuat tak berdaya di babak pertama. 2 gol bersarang di gawang mereka dan seketika keraguan mulai muncul apakah Blaugrana akan kembali terpeleset lebih awal musim ini. Namun babak kedua jadi panggung berbeda. Barcelona mengubah wajah permainan seolah menolak untuk menyerah pada takdir. Tekanan demi tekanan mereka lancarkan, irama serangan lebih cepat, dan perlahan Levante dipaksa bertahan mati-matian. Sorotan kamera berkali-kali menyorot wajah Flick di pinggir lapangan, yang terus memberi instruksi seolah tahu bahwa titik balik hanya tinggal menunggu waktu. Dan benar saja, kebangkitan itu datang. Dari yang awalnya tampak mustahil, Barcelona membalikan keadaan menjadi kemenangan 3-2. Sebuah comeback yang bukan hanya menyelamatkan 3 poin, tapi juga menegaskan karakter baru tim ini di bawah asuhan Flick. Kemenangan ini bukan sekadar hasil, melainkan pesan. Barcelona selalu punya cara untuk bangkit dari keterpurukan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Sejak Hansi Flick mengambil alih kursi pelatih, comeback seakan menjadi menu sehari-hari Barcelona. Aksi membalikan keadaan bukan lagi kejutan, melainkan bagian dari identitas baru Blaugrana. Julukan Raja Remontada kini semakin kuat melekat. Berkali-kali Barcelona menunjukkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar kalah sebelum peluit akhir dibunyikan. Dan kali ini, panggung drama itu terjadi di Estadio Ciutat de Valencia. Tertinggal lebih dulu di menit ke-15 lewat sepakan Ivan Romero, Barcelona kembali harus menelan kenyataan pahit. Gol itu lahir dari kerja sama sederhana saat Romero menerima bola dari Jeremy Toljan, mengontrolnya di dalam kotak, lalu menaklukkan Joan Garcia tanpa ampun. Penderitaan semakin bertambah menjelang turun minum. Sebuah handball dari Alejandro Balde membuat wasit menunjuk titik putih setelah meninjau VAR. Jose Luis Morales maju sebagai eksekutor dan dengan tenang membawa Levante unggul 2-0 saat jeda. Namun babak kedua menghadirkan cerita yang berbeda. Barcelona tampil seperti tim yang enggan menyerah. Baru 4 menit berjalan, Pedri melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang langsung bersarang di pojok atas gawang. Skor berubah, momentum bergeser. Tak butuh waktu lama, hanya 3 menit berselang, gawang Levante kembali bergetar. Dari skema sepak pojok, bola yang disundul Torres menjadikan kedudukan imbang 2-2. Dalam sekejap, Barcelona kembali ke permainan. Puncaknya datang di masa injury time. Saat Levante mencoba bertahan habis-habisan, sebuah umpan silang Lamine Yamal justru membuat Unai Elgezabal melakukan gol bunuh diri. Barcelona menutup laga dengan kemenangan 3-2, membalikan keputusasaan menjadi euforia. Inilah sepak bola Barcelona di era Hansi Flick, sebuah permainan yang tak hanya soal teknik dan penguasaan bola, tapi juga tentang mentalitas untuk terus bangkit di saat tertekan. Mereka menunjukkan bahwa keunggulan bukan hanya dilahirkan dari gol indah atau penguasaan lapangan, melainkan dari keberanian untuk melawan rasa takut, dari keyakinan bahwa setiap detik bisa mengubah segalanya. Identitas Raja Remontada bukan sekadar julukan, tapi wajah baru Blaugrana yang kini hidup dengan semangat pantang menyerah. Tentu saja, sorotan utama tetap jatuh pada comeback luar biasa yang ditunjukkan Barcelona di bawah Hansi Flick. Namun di balik gol-gol yang tercipta, ada detail-detail penting yang kerap luput dari perhatian meski dampaknya sama besar bagi jalannya laga. Persaingan di skuad semakin ketat dan Flick dipaksa membuat keputusan yang tidak mudah. Menghadapi Levante, ia memilih menaruh Rafinha di tengah untuk memberi ruang pada Rashford. Keputusan ini berbuah hasil, tapi konsekuensinya Fermin Lopez harus puas duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Bagi pemain muda, ini bukan situasi yang mudah diterima. Setelah peluit panjang, Flick memperlihatkan sisi lainnya. Ia menghampiri Fermin secara pribadi, berbicara singkat, memberi dorongan meski tak memberinya kesempatan tampil. Momen kecil ini penting, karena di tim sebesar Barcelona, menjaga rasa percaya diri pemain sama berharganya dengan kemenangan di lapangan. Di lini belakang, Pau Cubarsí tidak menjalani malam terbaiknya. Ia terlihat goyah, bahkan terlibat dalam gol pertama Levante.
Namun sepak bola selalu menyediakan jalan untuk menebus kesalahan. Di balik gol penyeimbang Ferran Torres, ada blok krusial dari Cubarsy yang jarang terlihat di sorotan kamera. Ferran pun mengakuinya. Di gol kedua, Cuba membuat blok yang sangat penting. Itu hasil latihan dan saya hanya menyelesaikannya sebaik mungkin, ucapnya. Detail kecil yang tak masuk highlight itu pada akhirnya menentukan. Tanpa blok tersebut, Barcelona mungkin tak pernah punya kesempatan untuk bangkit. Dan tentu ada Lamine Yamal. Bocah ajaib ini kembali menghadirkan energi berbeda. Ia membuat bek-bek Levante kerepotan, meski sempat terlihat frustrasi ketika beberapa peluangnya gagal. Alih-alih tenggelam dalam emosi, Yamal mencari jawaban. Ia berdiskusi dengan staf pelatih, mendapat dorongan dari Flick, bahkan tetap memaksa bermain meski kakinya sudah terasa berat. Kerja keras itu akhirnya berbuah di detik-detik akhir. Umpan silangnya membuat bek Levante panik hingga mencetak gol bunuh diri. Momen yang menjadi bukti determinasi Yamal punya peran besar dalam menutup comeback dramatis Barcelona. Ferran Torres tampil sebagai salah satu sosok paling mencolok dalam kemenangan dramatis Barcelona. Dari pemain yang sempat diragukan, ia kini menjelma jadi anak emas Hansi Flick. Gol penyama kedudukan yang ia cetak bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah titik balik yang mengubah jalannya pertandingan. Torres menunjukkan dirinya mampu hadir di saat paling menentukan dengan kontribusi yang melampaui sekadar mencetak gol. Setelah laga, Torres menyingkap bagaimana ruang ganti di jeda babak pertama menjadi momen kunci. Flick tidak hanya melakukan koreksi taktik, tapi juga membangkitkan mentalitas tim. Gabungan keduanya membuat Barcelona keluar di babak kedua dengan wajah berbeda. Lebih percaya diri, lebih agresif, dan jauh lebih berbahaya. Bagi Torres, arahan itu sangat jelas, bukan hanya tentang posisi, melainkan tentang sikap. Yang paling penting, kami harus menunjukkan karakter, jiwa menang, tegasnya. Dan di lapangan, instruksi itu langsung terwujud. Barcelona bermain dengan determinasi penuh, hingga akhirnya membalikan keadaan. Peran Flick sebagai pemimpin juga terlihat nyata. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus menekan, dan kapan harus memberi keyakinan. Dalam momen krusial seperti inilah kualitas seorang pelatih benar-benar diuji, dan Flick membuktikan dirinya mampu. Torres pun menegaskan keyakinannya. Ia percaya bisa memberi kontribusi vital bagi tim utama. Saya selalu yakin bisa berperan penting. Kapanpun kesempatan datang, saya harus memanfaatkannya, ucapnya dengan penuh tekad. Persaingan internal di skuad Barcelona tidak membuatnya tertekan, justru jadi motivasi tambahan. Setiap pertandingan adalah ajang pembuktian, dan Torres merespons dengan performa yang konsisten. Dua laga beruntun dengan torehan gol membuat posisinya semakin sulit digeser. Puncaknya tentu gol penyama 2-2 ke gawang Levante. Eksekusi tenang di momen genting menunjukkan mentalitas besar yang dimiliki Torres. Gol itu bukan hanya menghidupkan kembali peluang Barcelona, tapi juga menggeser momentum yang sebelumnya sepenuhnya dikuasai lawan. Dengan ketajaman yang ia tunjukkan, Torres kini menjadi salah satu faktor penting dalam skema Flick. Jika konsistensi ini terus berlanjut, perannya bisa menjadi penentu dalam perjalanan panjang Barcelona musim ini. Di La Liga musim lalu, Barcelona berkali-kali membuktikan mental pantang menyerah. Saat menghadapi Valencia dan Rayo Vallecano, mereka sempat tertinggal 0-1, namun selalu menemukan jalan untuk menutup laga dengan kemenangan identik 2-1. Panggung terbesar terjadi di El Clasico di Montjuic. Dari situasi tertinggal 0-1, Barcelona justru mengamuk dan menghancurkan Real Madrid dengan skor telak 5-2. Sebuah malam yang langsung menegaskan bahwa Blaugrana punya kapasitas untuk membalikan keadaan, bahkan di laga paling bergengsi. Momen serupa juga lahir saat melawan Celta Vigo dan Valladolid. Kedua laga itu berakhir dengan cerita yang sama. Barcelona jatuh di awal, lalu bangkit di akhir, selalu dengan cara dramatis. Di Eropa, kebangkitan mereka bahkan lebih liar. Saat berjumpa Benfica, Barca sempat tertinggal 1-3 dan 2-4, sebelum akhirnya menutup laga dengan kemenangan gila 5-4.
Sementara melawan Inter Milan, mereka 2 kali tertinggal 0-2 dan 2-3, namun berhasil memaksakan hasil imbang 3-3. Meski begitu, tak semua berakhir manis. Lawatan ke Milan meninggalkan catatan pahit. Keunggulan 2-0 di awal berubah jadi kekalahan 4-3. Satu-satunya momen ketika remontada ala Flick runtuh di tengah jalan. Namun secara keseluruhan Barcelona justru semakin menakutkan. Atletico Madrid pun sempat merasakannya. Dari 0-2 menjadi 4-4, lalu di pertemuan lain, dari 0-2 berbalik jadi kemenangan 4-2. Bahkan di El Clasico jilid kedua, ketertinggalan 1-2 mereka balikan menjadi kemenangan 3-2. Hingga kini, catatan Hansi Flick sudah berdiri di angka 11 comeback sukses. Dengan fleksibilitas taktik dan pressing agresif, Barcelona tak lagi hanya dikenal sebagai tim penguasaan bola, mereka menjelma sebagai sosok baru, Raja Remontada.